Lewati ke konten. Bias konsep pemberdayaan masyarakat. Admin @Arung Media. Oleh H. Albar Sentosa Subari. Arung Media. File dikompilasi dalam narasi suara bertujuan untuk memudahkan Anda untuk memahami arti artikel terutama bagi mereka yang memiliki waktu luang terbatas untuk membaca. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang sedang dihadapi. Mereka yang memegang pada teori-teori pembangunan yang tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Tentu ini akan menghadapi beberapa kebiasaan terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma pembangunan. Bias pertama adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaan, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosial. Bias kedua adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi di tingkat bawah, akibatnya pembangunan tidak efektif. Bias ketiga adalah anggapan bahwa teknologi yang berasal dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Di lain pihak, pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan teknologi impor. Bias keempat adalah anggapan lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Bias kelima berkaitan dengan di atas, adalah bahwa orang miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara mengatasinya harus bersifat paternalistik. Di sini sebenarnya fungsi dari pimpinan-pimpinan informal yang harus dilibatkan dalam pembangunan seperti usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di dalam pergaulan masyarakat, karena fungsi tokoh masyarakat sebagai pemegang kearifan lokal harus aktif mengingat di masyarakat masih menganut filsafat bahwa mereka-mereka itu merupakan panutan yang biasa menjadi contoh atau simbol kebiasaan, sesuai dengan ciri kearifan lokal yang bersifat konkret. Baca juga, Atal S. Depari, lakukan peliputan sesuai protokol kesehatan. Prof. M.M. Jojodigoeno mengatakan bahwa masyarakat adat itu hidup bersifat guyup artinya bermakna bahwa adanya individu karena dia berada dalam kelompok masyarakat. Adanya masyarakat adat karena adanya individu, berarti saling melengkapi. Demikian beberapa bias yang sering terjadi di dalam pemberdayaan masyarakat sehingga perlu dievaluasi kembali.